aku udah cantik tuh, udah pakai pakaian 5 juta, terus kebayanya udah beli yang baru, terus habis itu nih subeng nih udah kayak udah cocok meong nih dah mau ke pura. Anterin ya. Kok kamu masih pakaian kayak gitu sih? Habis melayangan. Aduh ya, masa galungan kayak gini masih juga melayangan. Cepat nih anterin aku ke pura. Udah beli buah-buahan import lagi tuh untuk sodanya itu ke pura. Pernah mandi? Nggak mau. Layangan mau gitu. Terus nganterin aku ke pura nggak mau gitu? Pinter. Malah dimatiin. Gini dah, udah mau PS cekek. Galungan lagi, masa dibikinin bad mood sih? Udah deh, kalau kayak gitu siap-siap sendiri aja dah ke pura. Lagi Banten, buah-buahannya semua udah bagus-bagus, belinya mahal-mahal. Galungan sangat identik dengan dharma dan juga adharma. Bagaimanakah asal-usulnya? Ini juga sangat identik dengan cerita Maya Denawa. Pada saat itu Raja Maya Denawa melarang semua rakyat Bali untuk mempersembahkan sesajen kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Pada saat itu pula, Raja Maya Denawa juga melarang masyarakatnya untuk melakukan persembahan kepada Ida Sang Hyang Widi. Dan turunlah Betara Indra. Terjadilah peperangan di antara mereka, dan peperangan inilah dimaknai sebagai kemenangan Dharma melawan Adharma. Galungan di dalam bahasa Jawa kuno itu berarti menang atau bertempur. Begitu juga dengan arti dungulan. Galungan pertama kali diadakan pada Purnama Sasi Kapat tanggal 15 tahun Saka 804 atau 882 Masehi. Ini termuat di dalam Lontar Purana Bali Dwipa. Kemudian, sempat galungan diberhentikan untuk dirayakan. Dan ini terbuat pada lontar Sri Aji Jayakusunu, di mana Raja Sri Aji Jayakusunu melakukan tapa berata semedi. Karena ia merasa bingung kenapa masyarakatnya selalu terkena musibah dan para pejabat umurnya relatif pendek. Ada yang meninggal, ada yang kena sakit, dan berbagai macam penderitaan yang terjadi. Pada saat itu Raja Sri Aji Jayakusunu melakukan tapa beratanya di Pura Danempuri dekat Pura Besaki. Dewi Durga, saktinya Dewa Siwa, pada saat itu memberikan pawisi kepada raja ini. Bahwasanya ia harus melakukan atau merayakan hari suci galungan ini dan kembali untuk merayakannya dengan masyarakatnya agar terhindar dari berbagai macam segala wabah penyakit dan juga berbagai musibah. Semenjak itulah raja ini kemudian melakukan dan merayakan hari suci galungan ini sampai seterusnya, sampai saat ini. Rangkaiannya, kita kenal 25 hari sebelum galungan itu disebut dengan Tumpak Wariga. Tumpak Wariga ini jatuh pada Saniscara Kliwon Wukuwariga, yang dimana dipuja Sang Hyang Sangkara sebagai dewanya tumbuh-tumbuhan. Semoga tumbuh-tumbuhan itu nanti akan berbuah lebat dan akan dipergunakan untuk persembahan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa pada saat hari suci galungan. Selanjutnya adalah ada Sugihan Jawa dan Sugihan Bali. Sugihan Jawa itu memiliki simbolis sebagai penyucian buana agung atau alam semesta, atau yang disebut dengan makrokosmos. Dilakukanlah upacara pangrebuan pada saat Sugihan Jawa ini. Kemudian Sugihan Bali. Sugihan Bali ini adalah simbolis untuk membersihkan diri sendiri atau buana alit, atau juga yang disebut dengan mikrokosmos. Menurut Lontar Sundarigama, turunlah Sang Hyang Kala Tiga Wisesa. Sang Hyang Kala ini turun pada hari Penyekaban. Mulailah pada hari Penyekaban ini umat Hindu mulai menyimpan buah-buahan dan disimpan atau istilahnya nyekep yang akan digunakan sebagai sesajen atau persembahan kepada Ida Sang Hyang Widi pada saat galungan. Nah, pada hari suci Penyekaban ini
tentu turunlah Buta Galungan yang akan mulai menyerang kita. Sifat-sifat Asuri Sampat kita mulai akan diserang dan akan ditundukkan pada hari penyajaan. Hari penyekeban ini jatuh pada Radite Pahing Wuku Dungulan. Selanjutnya hari penyajaan. Pada hari penyajian ini jatuh pada Senin Pon, Wuku Dungulan, dan mulai turunlah Buta Dungulan. Buta Dungulan ini mulai ingin menundukkan diri kita, diyakini seperti itu. Dan pada hari penyajian ini umat Hindu biasanya mempersiapkan jajan, membuatnya secara bersama-sama, membuat jaja uli, jaja begina, dan jaja-jaja lainnya yang akan dipergunakan untuk persembahan. Selanjutnya, hari suci penampahan. Ini jatuh pada Selasa Wage Wuku Dungulan, yang dimana Buta Amangkurat mulai ingin menguasai diri kita. Dan pada saat hari ini juga dilakukan penampahan alias nampah babi dan juga nampah ayam. Tujuan dari penampahan ini adalah sebagai simbolisasi untuk menyembelih guna rajas dan guna tamas kita. Kemudian dipersembahkan juga tebasan penampahan dan dilakukan pembiukanan. Ini fungsinya adalah untuk menetralisir 3 kekuatan dari sang Buta tadi. Ada Buta Galungan, Dungulan, dan Buta Amangkurat. Kemudian ditancapkan juga penjor sebagai simbolis dari kemenangan Dharma melawan Adharma. Penjor ini berisi pala gantung, pala bungkah, pala wija, dan lain sebagainya. Sebagai simbolisasi gunung Sanggiri Pati. Kemudian, pada saat hari suci ini juga, kita harus anglarakan tapa brata semedi, yang artinya melakukan tapa, brata, dan semedi. Mengekang indria kita, mengendalikan indria kita agar tidak terpengaruhi daripada sifat-sifat keraksasaan atau Asuri Sampat. Buda Kliwon Dungulan ngaran galungan, patites ikang jeniana semadi, galang apadang Maria kena sarwa biapaning idep. Nah, ini termuat di dalam Lontar Sundari Galma, yang artinya Buda Kliwon Dungulan, yang disebut juga dengan galungan, semoga rohani kita selalu diberikan pandangan yang terang untuk melenyapkan segala kekacauan pikiran kita. Galungan tidak hanya kemenangan Dharma melawan Adharma, tetapi juga memfokuskan diri pada ide Sang Hyang Widiwasa. Para dewata, para leluhur, semua ikut di dalam merayakan hari suci ini dan turun ke dunia. Tentunya, kita juga harus melakukan protokol kesehatan seperti anjuran dari pemerintah. Karena pada saat ini kita masih pada masa fase-fase pandemi COVID-19. Tentunya, tetap juga memakai masker ke pura, kemudian sebelum ke pura, diharapkan untuk mencuci tangan, jaga kesehatan, dan juga jaga jarak. Selain memfokuskan diri ini, tentu kita sebagai umat Hindu lakukanlah swadharma, dharmaning agama, lakukanlah hari suci galungan seperti apa yang diisyaratkan oleh sastra agar yatnya itu disebut dengan satwika. Kemudian lakukanlah dharmaning negara, ikuti anjuran pemerintah dan bakti kepada Guru Wisesa. Mengapa demikian? Karena kita telah melewati daripada rangkaian penyekeban, penyajian, penampahan yang tentunya kita berperang melawan diri kita, sifat-sifat Asuri Sampat kita, dan mengalahkan daripada 3 buta kala tadi, baik itu Sang Buta Dungulan, Galungan, dan juga Amangkurat. Nah, tentunya di sini kita bisa mengesampingkan ego, amarah, iri, dengki untuk menuju kemenangan Dharma itu sendiri, kebenaran dan juga kebajikan. Dan selanjutnya adalah Umanis Galungan. Pada saat Umanis Galungan ini bertepatan dengan Brahespati Umanis Wuku Dungulan.
Pada saat ini, seharusnya kita bersilaturahmi dengan keluarga, bersilaturahmi dengan sanak keluarga. Namun pada saat pandemi ini, mulai dipikirkan bagaimana menjaga kesehatan, melakukan protokol kesehatan yang aman, kemudian jaga jarak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga wacana tadi bermanfaat. Tanhana wong swasta nulus, tiada manusia yang sempurna. Dan terima kasih atas waktunya dan suksema para mesanti, salam damai. Om Santi 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 Om.